yang subur, lalu layu dan kering. Rumput-rumput subur bila selalu disiram, dan sebaliknya bila dibiarkan tanpa pemeliharaan akan mati. Semua contoh tersebut adalah ketentuan Allah SWT, dan itulah yang disebut takdir. Para pendengar, manusia mempunyai kemampuan yang sangat terbatas sesuai dengan ukuran yang diberikan Allah SWT kepadanya. Di samping itu, manusia berada di bawah hukum-hukum kauliyah dan kauniyah. Hanya berbeda dengan makhluk selain manusia, misalnya matahari, bulan, planet, seluruhnya ditetapkan takdirnya tanpa dapat ditawar-tawar. Firman Allah surat Fussilat ayat 11. Para pendengar, manusia makhluk yang paling sempurna. Oleh karena itu, ia diberi kemampuan memilih. Bahkan pilihannya cukup banyak. Manusia dapat memilih ketentuan takdir Allah SWT yang ditetapkan. Keberhasilan atau kemalangan, kebahagiaan atau kesengsaraan, menjadi orang yang baik atau tidak. Ini tertera dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 29. Namun, harus diingat bahwa setiap pilihan yang diambil manusia pada dasarnya akan diminta pertanggungjawaban terhadap pilihannya, karena dilakukan atas kesadaran sendiri. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Asy-Syamsi ayat 8 sampai dengan 10, yang artinya, maka dia mengilhami kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya, dan sungguh rugi orang yang mengotori jiwanya. Kemudian dikatakan Allah dalam surah Al-Qiyamah ayat 36, apakah manusia mengira dibiarkan tanpa pertanggungjawaban? Para pendengar, beberapa perumpamaan peristiwa ini akan dapat memudahkan dalam memahami persoalan takdir. Kemudian, kita harus melakukan ikhtiar, karena ikhtiar adalah suatu usaha dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati dalam menggapai cita-cita dan tujuan. Allah SWT menentukan takdir ketika sebagai manusia berkewajiban melakukan ikhtiar. Jika Allah SWT telah menentukan, mengapa ada ikhtiar? Perhatikan firman Allah surah Al-Anbiya ayat 90 yang artinya, sungguh mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan baik. Kemudian Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 60 yang artinya, mereka itu bersegera untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan, dan mereka orang-orang yang segera memperolehnya. Dari beberapa ayat di atas, Allah SWT mendorong manusia untuk berusaha, untuk berlomba dan berkompetisi menjadi orang-orang yang tercepat, menjadi orang-orang yang terbaik. Siapapun yang berusaha dengan sungguh-sungguh berarti dia sedang menuju keberhasilan. Pepatah Arab mengatakan, man jadda
wajada. Siapapun orangnya yang bersungguh-sungguh akan memperoleh keberhasilan. Para pendengar yang budiman, Rasulullah SAW bersabda, bersegeralah melakukan aktivitas kebajikan sebelum dihadapkan pada 7 penghalang. Akankah kalian menunggu kekafiran yang menyisihkan, kekayaan yang melupakan, menyakitkan yang penyakit yang menggerogoti, penuaan yang melemahkan, kematian yang pasti, ataukah dajjal kejahatan terburuk yang pasti datang, atau bahkan kiamat yang sangat amat dahsyat? Diriwayatkan oleh Bukhari. Para pendengar, jika sudah diikhtiarkan namun kegagalan yang diperoleh, maka dalam hubungan inilah letak rahasia Allah. Meskipun bagi Allah SWT tidak menyanyiakan semua amal yang sudah kita lakukan, walau gagal. Allah berfirman dalam surah An-Najmi ayat 39 sampai dengan 41.